Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya di sini sebagai moderator yang dimana akan mempresentasikan mengenai FBV dan EPS beberapa bank yang diantaranya Bank BJB, BCA, dan BNI. Dan untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke sesi pertama, yaitu pembacaan mengenai sekelas info perusahaan yang dimana akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh perusahaan toko terbesar keempat dari Republik Indonesia. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada bulan Mei tahun 2000. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dan berbagai kalangan. Terima kasih. Selanjutnya, profil perusahaan Bank BJB. Bank BJB adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat dan Banten. Bank ini telah berdiri sejak 20 Mei 1961 dan memiliki kantor pusat yang terletak di daerah Bandung. Saat awal berdiri, bank berbentuk sebuah perseroan terbatas dan mengalami perkembangan menjadi badan usaha milik daerah. Nama awal yang digunakan oleh bank ini saat berdiri adalah Bank Jabar yang kemudian berubah nama menjadi Bank Jabar Banten pada bulan November 2007 dan memutuskan untuk menggunakan nama Bank BJB pada 2 Agustus 2010. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk atau biasa dikenal dengan BNI merupakan salah satu penyedia jasa perbankan terkemuka di Indonesia. BNI pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Debut pertama BNI sejak awal berdirinya dengan mengedarkan ORI atau Oeng Republik Indonesia yang merupakan alat perbayaran pertama yang resmi sejak tanggal 30 Oktober 1946. Hari tersebut sekarang diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sedangkan hari berdirinya BNI tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional. Peran BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral mulai dibatasi oleh pemerintah seiring dengan penunjukan bank warisan Belanda DJFCS Bank sebagai bank sentral sejak tahun 1949. Selanjutnya, BNI diberikan hak sebagai bank devisa selain berperan sebagai bank pembangunan dengan memiliki akses transaksi langsung ke luar negeri. Status BNI kemudian berubah menjadi bank komersial milik pemerintah dengan penambahan modal yang dilakukan pada tahun 1955. Hal ini menjadikan pelayanan BNI berjalan semakin baik seiring dengan hadirnya dukungan bagi sektor usaha nasional. Selanjutnya ada price to book value atau PBV, yaitu rumusnya harga pasar saham dibagi NBV. PBV dari Bank BJB yaitu harga pasar saham 1.365 dibagi NBV yaitu 1,252 dengan total 1,09 kali. PBV dari Bank BNI yaitu harga pasar saham 9.250 dibagi NBV 6,702 hasilnya 1,38 kali. Selanjutnya ada Bank BJB, PBV-nya harga pasar saham yaitu 8.950 dibagi NBV 1,661 hasilnya 5,39 kali.
nilai buku perusahaan dari 3 bank, yaitu Bank BJB, Bank BNI, dan Bank BCA. Rumus perhitungan NBV adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Di sini ada NBV dari Bank BJB, yaitu ekuitas dibagi jumlah saham beredar total 1,252, dan juga NBV dari Bank BNI, yaitu ekuitas dibagi jumlah saham beredar hasilnya 6,702, dan Bank BCA NBV-nya ekuitas dibagi jumlah saham beredar hasilnya adalah 1,661. Warning per share atau yang kita bisa sering dengar adalah harga saham per lembar. Untuk Bank BJB, EAT-nya adalah 201882 dibagi dengan jumlah saham yang beredar 10142, 229, 249, hasilnya adalah Rp194. Dan untuk Bank BNI, EAT-nya adalah 1,16205 dibagi dengan jumlah saham yang beredar adalah 18.462.169.894, hasilnya adalah Rp629. Dan bagi Bank BCA, EAT-nya adalah 3,18493 dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar 1,22042, hasilnya adalah Rp261. Baik, dari pemaparan materi yang di atas telah kelompok kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok kami jika dilihat dari data di atas, kami akan membeli saham Bank BNI karena earning per share-nya 642. Karena EPS yang semakin tinggi tiap tahun, maka perusahaannya baik. Walaupun BPF-nya 1,38 lebih mahal dari harga biasanya. Tetapi harga saham segini termasuk murah dibandingkan dengan Bank BCA yang harga sahamnya 5,89 kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Dan hanya menghasilkan EPS 261, lebih kecil dari Bank BNI. Dan untuk alasan kelompok kami tidak memilih Bank BJB karena walaupun harga sahamnya murah daripada Bank BCA dan Bank BNI, tetapi hanya menghasilkan EPS yang kecil dibandingkan dengan Bank BCA dan BNI. Terima kasih. Baik, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah jika dilihat dari hasil data, kami akan membeli saham Bank BNI karena EPS-nya 692 rupiah. Karena EPS yang semakin tinggi tiap tahun, maka perusahaannya baik walaupun PBF-nya 1,38 kali lebih mahal daripada harga aslinya. Tapi harga segini lebih murah dibandingkan dengan harga Bank BCA yang harga sahamnya 5,89 lebih mahal dari harga aslinya dan hanya menghasilkan earning per share-nya 261 lebih kecil daripada Bank BNI. Alasan kelompok kami tidak memilih Bank BJB karena walaupun harga sahamnya murah dari Bank BCA dan Bank BNI, tetapi hanya menghasilkan earning per share yang kecil dibandingkan dengan harga Bank BCA dan Bank BNI. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.